Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Insyaallah taala pada pertemuan kita di pagi hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kitab Minhajus Salikin wa Tawdihu Fiqhi Fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Masih kita melanjutkan pembahasan nawaqidul wudu, pembatal dari pembatal al-wudu. Summa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa taksilu al-mayyit wa taksilul mayyit. Kita masuk di pembatal yang ketujuh. Ini pembahasan yang ketujuh dari pembatal al-wudu, yaitu taksilul mayyit, memandikan jenazah. Iya. Kalimat beliau taksilul mayyit, memandikan jenazah, ini mencakup jenazahnya. Apakah jenazahnya itu anak kecil atau orang tua, atau jenazahnya laki-laki atau perempuan. Ini melingkup siapa saja yang telah meninggal. Tentunya di sini tidak disebutkan kafir, ya, karena memandikan orang kafir itu bukan urusan kaum muslimin. Karena itu ketika ayahnya Ali bin Abi Thalib, ayahnya adalah siapa? Abu Talib, pamannya Nabi SAW, ketika telah meninggal, maka enggak ada yang memandikannya dari kalangan kaum muslimin pada waktu itu, dan tidak ada juga orang kafir yang memandikannya. Maka terpaksa Ali yang disuruh. Asalnya kaum muslimin tidak mengurus orang yang kafir, ya. Dan penjelasan beliau di sini bahwa memandikan jenazah termasuk dari pembatal al-wudu, ya. Ini adalah pendapat, salah satu dari pendapat para al-ulama. Iya, salah satu pendapat dari pendapat para al-ulama. Apakah memandikan jenazah ini membatalkan wudu atau tidak? Iya. Taib. Dan yang benarnya bahwa memandikan jenazah ini tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan al-wudu.
Apalagi orang yang telah meninggal itu jasadnya suci, tidak najis. Iya. Suci tidak najis. Taib. Pendapat ini beracu kepada sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, ya. Dan hadis ini sahih. Taib. Nabi SAW bersabda, "Man ghassala al-mayyit falyagtasil, wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu, dan siapa yang mengantarnya, maka hendaknya dia berwudu. Jadi bagi yang memandikan diperintah untuk mandi, dan bagi yang mengantar diperintahkan untuk apa? Berwudu. Iya. Tayyib. Ya, hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hajar, dan juga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil. Ya. Baik. Namun hadis ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lahirnya hadis ini wajib mandi dan wajib berwudu. Ya. Wajib mandi bagi memandikan dan wajib berwudu bagi orang yang mengantarkan. Ya. Namun ada dalil yang memalingkan akan kewajiban ini. Ya, sehingga perintah ini yang ada di dalam hadis, kalau misalnya dia sahih, karena sebagian para ulama ada yang mensahihkan dan ada yang melemahkan. Kalau ditakdirkan hadis ini misalnya sahih, maka perintah untuk mandi di sini hukumnya sunnah, tidak wajib. Mau mandi silahkan, mau tidak mandi silahkan. Karena itu kata sahabat Abdullah bin Abbas, di antara kami yang memandikan jenazah ada yang mandi dan ada yang tidak. Siapa yang mau mandi dia mandi, siapa yang tidak dia tidak mandi. Ya. Dan di antara mereka ada yang cukup mencuci tangannya saja setelah memandikan jenazah, cuma cuci tangan saja. Iya. Walaupun dia tidak berwudu juga tidak masalah. Nah, perintahnya di sini tidak sampai apa? Wajib, karena dipalingkan oleh dalil-dalil yang lain. Nah, karena itulah kata Syekhul Islam, zahir hadis ini perintahnya wajib mandi, wajib wudu. Fa idza qama dalil ala adami wujubi ma zada ala al-wudu baqi al-wudu bihali. Yaitu seperti yang saya terangkan tadi, ya. Baik. Dan dalil yang memalingkannya ya banyak, ya. Ya, di antaranya perbuatan sahabat. Iya. Di antaranya adalah perbuatan sahabat radhiyallahu taala anhum. Yaitu di antaranya adalah ucapan Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, "Kunna naghassilul mayyit fa minna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil." Dulu kami memandikan jenazah, di antara kami ada yang mandi, di antara kami ada yang tidak mandi. Jadi mandi di sini sunnah. Berwudu juga sunnah, tidak wajib. Iya. Tayyib. Dan yang berpendapat tentang sunnah ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Iya. Kemudian kita lanjut pembatal wudu yang ke-8. Jadi memandikan jenazah ini tidak wajib, ya. Tidak wajib wudu, demikian pula mengantarnya. Itu pendapat yang lebih rajih. Dan sudah saya jelaskan kemarin bahwa apa yang disebutkan di pembatal wudu itu ada yang diperselisihkan, ada yang termasuk pembatal, ada yang tidak. Yang terakhir adalah ar-riddah. Ini yang ke-8. Murtad. Ar-riddah yakni keluar dari Islam setelah dia muslim. Wa hiya tuhbitul a'mal kullaha. Ar-riddah, murtad keluar dari Islam ini membatalkan amalan kullaha, seluruhnya amalan dia batalkan. Maka tentunya termasuk
wudunya, kalau dia punya wudu lalu dia ketika itu murtad keluar dari Islam, maka seketika itu wudunya apa? Batal. Iya. Dan murtad di sini ya, kalau pembahasannya lebih luas dibahas di pembahasan nawaqidul Islam. Seorang yang murtad itu artinya keluar dari Islam menjadi kufur. Apakah dia keluarnya itu dengan ucapannya, mengucapkan kalimat-kalimat kufur, atau dia kufur dengan perbuatannya? Atau yang ketiga, ada orang yang kufur disebabkan karena i'tiqadnya, keyakinannya. Atau yang keempat, karena dia ragu. Dia syak terhadap al-haq dalam Quran dan Sunnah. Seperti dia ragu, orang Yahudi, dia masih ragu-ragu, kafir atau tidak. Nasrani, ya, ini Nasrani, Yahudi, kafir atau tidak? Dia pikir-pikir, 50-50, syak, ragu-ragu, wallahu a'lam. Allah berfirman, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab laqad kafara alladina qalu innallaha salisu salasa. Allah katakan kafir, dia berkata wallahu a'lam. Itu namanya syak. Ya. Itu yang menyebabkan orang ridda, kufur. Ada karena ucapan, ya, seperti mencerca Allah dan Rasulnya, mengejek Nabi Muhammad, itu kekufuran lisan. Ada kekufuran dalam bentuk perbuatan, sujud kepada kuburan, sujud kepada para wali. Contohnya sangat banyak sekali. Ada orang kufur dengan i'tiqadi, keyakinannya, meyakini bahwa, ya, bahwa tidak ada azab kubur, tidak ada nikmat kubur, tidak ada hari pembalasan. Kufur i'tiqad. Ya, meyakini ada yang bisa menyembuhkan selain Allah, menyelamatkan, ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah, itu contoh kufur i'tiqad. Dan ada kufur bentuknya syak, ragu. Ya, ini ridda. Kenapa ridda ini dikatakan pembatal wudu? Ya, karena jelas ridda itu membatalkan semua amalan. Ya, membatalkan semua amalan, dan dalilnya ini sangat banyak sekali, ya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, jika kamu berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluk, sungguh pasti akan batal seluruh amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang yang merugi. Jadi dikatakan la yahbatanna amaluk, batal semua amalanmu, batal, hancur, rusak, ya. Taib. Dan juga firman Allah Ta'ala, itu tadi diantaranya dalilnya dalam surah Az-Zumar ayat 65, ya. Bisa dilihat, Az-Zumar ayat 65, itu dalil tentang batalnya amalan jika orang murtad. Juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, Allah berfirman, dan barang siapa yang kufur setelah dia beriman, barang siapa yang kufur bil iman, faqad habita amalu, maka sungguh akan hancur seluruh amalannya, dan dia di akhirat tergolong orang-orang yang bangkrut, celaka, binasa, merugi. Iya. Baik. Jadi masalah ridda ini tidak perlu kita perluas. Sekira jelas, ya, bahwa ridda ini membatalkan wudu. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah taala di sini menyebutkan beberapa dalil. Ya, dalil-dalil beliau ini sebenarnya sudah kita bahas, ya, di pembahasan sebelumnya. Lihat dalilnya, dalil-dalil dari 8 pembatal wudu ini beliau sebutkan dalilnya di sini. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, aw jaa ahadum minkum minal gha'it aw lamastumun nisa. Al-Maidah ayat 6. Ini dalil untuk apa? Pembatal wudu yang keberapa? Pembatal wudu apa yang dia bahas ini ayat? Menyentuh wanita, aw lamastumun nisa. Jadi beliau sebutkan dulu pembatal wudu ini keluar dari 2 lubang. Kemudian apa lagi? Ad-damul katsir. Kemudian apa lagi? Tidur, kemudian makan daging onta. Setelah disebutkan satu persatu, baru disebutkan dalilnya di belakang.
Jadi ini dalil Al-Maidah ayat 6, dalil yang boleh jadikan istidlal batalnya wudu apabila bersentuhan dengan wanita. Dan tentang ini sudah kita bahas bahwa yang diinginkan dengan aula mastumun nisa adalah al-jima, karena makna al-lamas makna al-massu, ya, dan semakna dengan makna-makna ini dari apa yang saya sebutkan kemarin dari penjelasan Ibnu Abbas, makna al-ifdha, ad-dukhul, at-tagashi, al-mubasyarah, ar-rafath, al-lamas, al-mas, semua maknanya al-jima. Ya, baik. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ana tawadda'u min luhumil ibil. Nabi SAW juga ditanya, apakah kami berudu dari daging onta? Kata Nabi, na'am. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil menunjukkan bahwa apa? Makan daging onta apa? Pembatal wudu. Dan makan daging onta ini mencakup apanya? Semua yang ada dalam badannya onta, yang ada di batang tubuhnya onta masuk semua. Mau dimakan kakinya, telinganya, terserah, yang jelas onta. Ya, karena tidak dibilang onta kalau tidak ada telinganya. Tidak dikatakan onta kalau tidak ada ekornya. Mau dimakan apanya saya terserah, yang penting onta. Mau ekor onta, telinga onta, matanya onta. Ya, hatinya juga masuk, walaupun dia bukan daging, hatinya darah, darah yang dihalalkan dalam Islam, termasuk jantungnya, termasuk isi perutnya. Isi perutnya kan bukan daging, isi perutnya dicoto, isi perutnya. Bisa tidak? Ya, batal wudunya kalau habis makan coto onta, batal. Kalau coto kambing tidak. Kalau coto onta batal, karena apa? Ada hadisnya. Iya. Ini selalu kita sebutkan coto, ya. Nah, coto ini andalannya orang Sulawesi. Kemudian kata beliau, wa qala fil khuffain, dan juga Nabi SAW berkata tentang mengusap di atas sepatu. Walakin min ga'itin wa baulin wa naumin, akan tetapi sepatu itu dilepas, akan tetapi dia tetap bisa mengusap di atas sepatu, ya, meskipun dia buang air besar, wa baulin, buang air kecil, wa naumin, meskipun dia tidur. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhahahu. Hadits riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan beliau mensahihkannya. Ya, ini Nabi SAW memberikan rukhsah untuk orang yang safar. Untuk orang yang safar tidak perlu dia lepaskan apa? Sepatunya, meskipun dia apa? Buang hajat, kencing, buang air besar, tidur. Dan ini rukhsah berlaku berapa hari? 3 hari 3 malam untuk orang yang safar, 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Iya. Ini sudah lewat pembahasannya, ya. Dan di sana masih ada sebenarnya yang diperselisihkan sebagai pembatal wudu atau apa? Tidak. Ya, masih ada yang diperselisihkan. Kalau kemarin yang sudah dibahas itu termasuk seperti seorang lelaki menyentuh wanita tanpa perantara, kulit dengan kulit, sudah dibahas, toh? Ya, termasuk juga dengan pembahasan keluarnya darah di selain 2 lubang. Nah, itu juga diperselisihkan. Kalau darah yang keluar dari 2 lubang ini kebanyakannya disepakati, ya. Yang keluar dari 2 lubang bukan cuma darah, apa saja yang keluar dari 2 lubang itu mayoritasnya najis, kecuali ada beberapa hal yang diperselisihkan. Jadi juga sudah kita bahas. Ya, kemudian muntah, sudah dibahas tidak muntah? Muntah batal wudu atau tidak? Ada orang muntah batal wudu? Tidak batal wudu, tapi sunnah dia berwudu. Iya. Baik, disunnahkan dia berwudu. Karena memang ada hadis, ya. Ada hadis tentang masalah muntah ini, ya, yaitu hadisnya Ma'dan bin Abi Thalha dari Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'ah fa aftara wa tawadda. An Abi Darda
dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a, muntah, fa aftara, maka beliau pun berbuka, ya, fatawadda, lalu beliau berwudu. Iya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Iya. Dan tentunya di sini hadis ini tidak menunjukkan wajib, tapi sunnah dia berwudu, boleh dia berwudu. Kenapa sunnah? Siapa yang tahu? Jadi kata Abu Darda, Nabi SAW muntah, qa'a, fa'aftara, lalu beliau berbuka. Maksudnya tadinya beliau puasa, lalu beliau berbuka. Muntah ini sebenarnya juga dirinci masalah batal puasa atau tidak. Jadi pembahasan puasa wajib, ya, puasa wajib misalnya. Ada orang muntah, batal puasanya atau tidak? Jawabannya dirinci. Apa rinciannya? Manistaqa'a, siapa yang sengaja muntah? Sengaja dia muntah, atau bagaimana itu sengaja muntah? Kata para ulama, misalnya dia terlalu kenyang karena sahur 4 piring. Kenyang sekali, maka dia masukkan tangannya ini ke tenggorokannya. Karena tidak enak perasaannya terlalu kenyang, maka dia sengaja muntah. Kenapa dia sengaja muntah? Karena dia masukkan tangannya ke tenggorokannya. Nah, korek-korek begitu. Hanya muntah. Maka ini batal. Siapa yang muntah dengan sengaja, kata Nabi SAW, falyaqdi, harus dia mengqadha puasanya. Dan siapa yang muntah karena dia dikalahkan, memang tidak sengaja muntah, tiba-tiba dia muntah, maka ini hendaklah dia melanjutkan puasanya. Tayyib. Sekarang di sini Nabi SAW muntah, lalu beliau berbuka, fatawadda, maka tiba-tiba setelah itu langsung beliau berwudu. Iya. Pakai fa di situ, ya, pakai fa, ya. Fatawadda. Apa itu fa di sini? At-tartib wa ta'kib. Iya. Setelah muntah langsung berwudu, begitu maksudnya. Baik. Dan ini sunnah, tidak wajib. Hadisnya dikeluarkan oleh siapa tadi? At-Tirmidzi, Abu Daud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, kenapa kita katakan di sini berwudu cuma sunnah, tidak wajib? Karena mujarrad fi'il. Karena dia hanya datang dalam bentuk fi'ilnya Nabi SAW. Dan asal pada fi'il Nabi SAW apa? Mustahab, la tadullu alal wujub. Iya, sudah kemarin kita bahas. Apalagi yang diperselisihkan yang sudah berlalu, ya. Dan ada juga yang belum disebutkan, saya tambahkan, ya. Seperti, ya, tertawa di dalam salat atau di luar salat. Ini diperselisihkan juga para ulama tentang tertawa, ya. Tertawa ini, ya, yang dianggap membatalkan wudu oleh sebagian para ulama di dalam salat adalah tertawa yang mengeluarkan suara. Ad-dhahik, ya. Bahasa lainnya al-qahqahah. Kalau tertawa mengeluarkan suara, itu fahish namanya. Ya. Perhatikan penjelasan saya, antum enggak paham. Kalau tertawa dalam salat, kalau qahqahah atau ad-dhahik, itu kata para ulama istilahnya fahish, karena mengeluarkan suara. Dan ada orang yang tertawa tidak keluar suaranya. Nah, yang seperti ini tidak membatalkan salat, Kan sepakat ijma' para ulama bahwa ad-dhahik, al-qahqahah di dalam salat itu batal salat. Kalau ketawanya sampai mengeluarkan suara. Adapun kalau dia tertawa tidak keluar suaranya,
dan atau bahasa lainnya tabassam saja, tersenyum, itu tidak batal salat. Jadi sementara salat tiba-tiba dia tersenyum, tidak batal salatnya. Kalau ada sebab dia tersenyum, itu juga kalau tersenyum terus dalam salat ini masalah. Salat tersenyum-senyum terus, ini orang kenapa ini orang? Iya tak? Ini kalau dia ketawa dalam salat, sebagian para ulama mengatakan kalau dia tertawa di dalam salat sampai mengeluarkan suara itu membatalkan salat. Itu ijma' para ulama. Ad-dhahik fi shalah yubtilus shalah, ya. Membatalkan salat ijma'. Namun mereka berselisih apakah itu pembatal wudu atau tidak. Itu berselisih para ulama. Sebagian mazhab, ya, seperti Imam Abu Hanifah, Ashabur Ra'yi itu Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, termasuk Imam Ats-Tsauri, Al-Hasan Al-Basri, Imam An-Nakhai, mereka mengatakan yang qudul wudu, itu batal wudunya juga. Jadi harus ulang wudunya. Kalau orang ketawa dalam salat, batal salatnya sekaligus batal apa? Wudunya. Itu pendapat sebagian mazhab para ulama, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al-Hasan Al-Basri, Imam An-Nakhai. Ya. Tayyib. Mereka punya dalil juga, ya, tapi dalilnya lemah. Dhaif jiddan. Ya, hadisnya dhaif jiddan. Nah, tapi yang benarnya bahwa seorang tertawa di dalam salat itu pertama dia berdosa, batal salatnya lagi, kemudian tidak membatalkan apa? Al-wudu'nya. Karena itu datang dalam hadis Jabir secara mauquf. Hadis Jabir secara mauquf diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq. Ya, Jabir pernah ditanya tentang seorang yang ad-dhahik fi shalah, tertawa di dalam salat. Ini tertawa yang keluar suara, ya. Faqala yu'idus shalah wa la yu'idul wudu. Dia ulang salatnya dan tidak perlu dia ulang apa? Tidak perlu dia ulang wudunya. Ini ucapan Jabir secara mauquf. Yu'idus shalah wa la yu'idul wudu. Ya. Qala Jabir, ya, yu'idu shalah wa la yu'idu al-wudu. Ini jawaban Jabir ketika dia ditanya, ya, ketika dia ditanya apakah seorang yang tawa dalam salatnya, gimana hukumnya orang yang tertawa dalam salatnya? Ini jawaban beliau. Iya. Dan ini pendapat yang lebih sahih bahwa batal wudu, batal salat, tidak batal wudunya, tidak perlu dia ulang. Ini pendapat yang lebih sahih. Ini mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, dan Abu Thawr. Dan ini lebih sahih. Ini tadi tertawa di dalam salat. Itu pendapat yang lebih sahih. Terus kalau dia tertawa di luar salat, ya, habis berwudu, dia tertawa di luar salat. Di luar salat, sebelum salat misalnya. Atau setelah salat wajib, sebelum salat sunnah. Batal wudunya tidak? Ya, tidak. Kalau batal wudunya, batal wudunya semuanya nih santri ini. Nah, habis wudu dia tertawa-tawa. Tidak ada pembatal wudu tertawa. Bahkan ini ijma' ahlul ilmi bahwasannya tertawa di luar salat tidak batal wudunya, tidak batal toharahnya, tidak batal toharahnya, dan tidak wajib dia untuk berwudu kembali, tidak pula sunnah. Ya, tayyib. Terus apa lagi yang diperselisihkan tentang batalnya wudu atau tidak? Seperti orang yang berwudu dia ragu berhadas. Syakkul mutawaddi fil hadas. Seorang yang sudah berwudu lalu dia ragu apakah dia berhadas atau tidak. Ini juga khilaf. Dan yang benarnya kita sudah punya kaidah bahwa seorang yang ragu setelah dia yakin, maka apa kaidahnya? Al-yakin la yazulu bisyak. Ya. Baik. Jadi orang yang sudah berwudu
lalu dia ragu apakah dia berhadas atau tidak, maka yang benar dia tetap berada di atas asal bahwa dia sudah taharah. Iya. Sampai dia yakin dia berhadas. Kalau dia sudah yakin dia berhadas, baru dikatakan bahwa dia batal. Ya, thayyib. Maka jangan dia keluar dari dalam salatnya selama dia belum yakin dia berhadas. Makanya Nabi bersabda, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajid rihan. Hatta yasma' sautan aw yajid riha. Jangan seorang keluar dari salatnya sampai dia mendengarkan suara, buang angin, sampai dia dengarkan suara, atau sampai dia mendapatkan bau. Ini maksudnya yakin. Ya, ini maksudnya hadis apa? Kalau dia sudah yakin, maka dia baru boleh keluar. Karena sesuatu yang yakin itu kalau didengarkan, sesuatu yang yakin itu kalau sudah ada dicium. Sudah yakin tak? Ya, ini maksudnya kalau dia sudah yakin seperti itu. Tapi kalau dia tidak mendapatkan ini, tidak ada suara dia dengarkan, tidak ada bau dia cium, tapi yakin media kentut, dia katakan tidak ada suara, tidak ada bau, yakin dia buang angin, ya keluar maki, harus keluar, karena dia sudah yakin, walaupun dia tidak dengarkan. Ini kan cuma indikasi, karena kebanyakannya orang buang angin itu bau dan dengarkan. Ya. Taib. Pembahasan selanjutnya, amalan apa saja yang seorang diwajibkan dan disunnahkan berwudu. Iya. Amalan apa saja yang seorang diwajibkan untuk wudu dan disunnahkan untuk wudu. Nah, di sana ada beberapa pembahasan yang dibahas oleh para ulama tentang wudu. Kapan seorang diwajibkan berwudu dan kapan disunnahkan. Iya. Amalan apa saja yang mewajibkan orang harus berwudu atau sunnah berwudu. Di antaranya yang dibahas oleh para ulama adalah ketika dia hendak salat. Nah, ini di sini wajib berwudu. Itu yang pertama, tak? Ya, salat wajib. Karena itulah kewajiban berwudu, tidak ada kewajiban untuk wudu kecuali untuk salat saja. Enggak ada yang lain. Ya. Jadi tidak ada itu amalan lain mengatakan bahwa harus berwudu untuk amalan itu. Kecuali apa? Salat wajib. Iya. Dan sebenarnya juga masuk salat sunnah kalau dia mau salat sunnah, ya. Karena tidak bisa dia salat sunnah kalau dia tidak berwudu. Iya, tayyib. Iya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Salat di sini wajib dan sunnah masuk di dalamnya. Karena lafadznya umum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Jika kalian hendak berdiri untuk salat, wajib ataupun sunnah, faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku, usap kepala kalian dan kaki kalian sampai ke mata kaki dan seterusnya. Dan juga hadis Nabi SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Dan ada hadis yang mirip dengan hadis ini, la yaqbalullahu salata bighairi tahur. Allah tidak menerima salat tanpa taharah. Iya. Ini yang pertama, amalan yang diwajibkan seorang berwudu. Yang kedua, ketika hendak tawaf di Ka'bah. At-tawaf bil Ka'bah. Nah, tawaf di Ka'bah ini khilaf para ulama. Apakah wajib berwudu bagi orang yang mau tawaf atau sunnah? Ya. Taib. 6. Sebagian para ulama berdalil wajibnya berwudu bagi orang yang tawaf, hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas. Apa itu hadis Ibnu Abbas? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara marfu sampai kepada Nabi SAW.
at-tawafu bil bait salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Jadi tawaf di Al-Bait, di Ka'bah, itu dihitung sama dengan apa? Salat. Jadi orang tawaf itu, kata Nabi, dihitung seperti apa? Salat. Illa anna Allah abaha fihil kalam. Illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Bedanya dia dengan salat, hanya saja Allah Subhanahu wa taala membolehkan berbicara di dalam tawaf. Itu saja bedanya. Ya, makanya pernah Imam Syafi'i ditanya, apa bedanya salat dengan tawaf? Karena tawaf ini dihitung seperti apa? Salat. Apa bedanya salat dengan tawaf? Karena dia sama, salat. Iya. Kata Imam Syafi'i, kalau salat di awalnya ada bacaan. Iya tak? Kalau salat di awalnya ada apa? Bacaan. Lalu al-mutaakhirin asy-Syafi'iyah, sebagian mazhab mutaakhirin, orang-orang apa? Mazhab Syafi'iyah mazhab belakangan, dia mengambil al-wajh istimbat, satu sisi istimbat dari ucapan Asy-Syafi'i, berkata bahwa kalau di awal salat ada kalam, ada bacaan, kalau di tawaf tidak ada bacaan di awalnya. Iya. Dia katakan yang dimaksudkan Imam Syafi'i membaca niat katanya. Oh, maksudnya Imam Syafi'i di awal salat itu ada bacaan, maksudnya membaca niat. Kalau mau salat zuhur, usolli fardadz zuhri. Kalau mau salat isya, usolli fardal isya. Kalau dia makmuman. Kalau dia imam, imaman. Kalau dia sendiri, adaan misalnya. Nah, dia bikin itu. Nah, namun dia disalahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa dia keliru dari maksud Imam Asy-Syafi'i. Kan yang dimaksudkan Imam Syafi'i apa? Apa yang dimaksudkan Imam Syafi'i? Takbir. Di awal salat itu ada bacaan. Maksudnya takbir Allahu Akbar, bukan berniat. Dia keliru, kata Imam An-Nawawi. Nah, inilah yang dijadikan siapa? Yang dijadikan mansya'ul ghalat, awal mula kekeliruan dan kesalahan orang yang melafadzkan niat. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari kesalahpahaman saja, bukan bersumber dari dalil. Dia yang berijtihad, ijtihadnya keliru. Lalu dibuatkanlah bimbingan buku praktis lengkap. Salat. Mulai dari niat salat, niat tidur, niat berudu, niat puasa, dibuatkan semuanya niatnya. Salat Idul Fitri disebutkan, dibuatkan lafaz-lafaz niat. Mau salat Idul Fitri baca niatnya begini. Mau mandi janabah, nawaitu raf'il hadath. Ya. Kalau mau berudu, nawaitul wudu'i. Mau puasa, nawaitu shauma ghadin. Dibuatkan semuanya lafaz niat itu, dan ini semuanya bid'ah. Tentang melafadzkan niat ini sampai para ulama berkata, walaupun seorang diberikan umur 1000 tahun, kata para ulama, dia diberikan umur 1000 tahun mencari dalil tentang melafadzkan niat sampai mati enggak dapat. Karena tidak ada hadisnya, kata para ulama. Tidak dalam hadis sahih, tidak pula dalam hadis dhaif, tidak ada. Hadis mungkarnya tidak ada juga. Hadis dhaifnya tidak ada. Pula hadis sahih. Tapi orang banyak melakukannya sampai orang ragu dengan Al-Quran. Kalau diajarkan tidak ada itu melafadzkan niat. Betul itu tidak ada dalam Al-Quran. Ragu orang. Kenapa? Sudah turun-temurun orang melafadzkan niat. Iya. Karena ini kerusakan sebagian manusia. Apalagi yang suka jual buku ya. Tuntunan salat praktis. Lengkap. Revisi terbaru. 2020. Dibuatkan yang terbaru. Orang beli ini paling lengkap ini. Lengkap niatnya. Iya. Luar biasa ini. Kalau orang jahil, orang jahil, tidak belajar. Jadi tawaf itu dikatakan oleh Nabi SAW, salat. Bedanya dengan salat, dalam salat itu berbicara haram, bahkan batal salat. Tapi kalau di tawaf boleh.
Iya. Maka hadis ini oleh sebagian para ulama mengatakan hadisnya la yasih marfu'an, tidak sah, tidak sahih secara marfu'. Iya. Tidak sahih secara al-marfu'. Naam. Dan sebagian ulama mengatakan ini hadisnya sebenarnya sahih secara mauquf saja ya, secara mauquf dari kalamnya Ibnu Abbas. Ini kalamnya Ibnu Abbas, marfu. Iya. Terus yang kedua, kalau hadis ini sahih, kalau misalnya ditakdirkan hadis ini sahih, maka tidaklah mengharuskan bahwa tawaf itu sama dengan salat dalam seluruh kondisi. Karena salat itu mempunyai syarat-syarat yang dipersyaratkan padanya. Iya. Kan itulah kata Syekhul Islam, wa tabayyana li anna taharatul hadath la tushtarat fit tawaf. Ya. Wa la tajibu fihi bila raib, walakin tustahabu fihi tahara. Jadi itu kata Syekhul Islam, maka berudu ketika taharah maka berudu ketika orang tawaf itu hanyalah disunnahkan. Iya. Kata beliau al-wudu disunnahkan. Iya. Karena dalilnya kata beliau innama tadullu ala adami wujubiha fihi, karena dalilnya itu tidak menunjukkan wajib. Iya. Jadi kalau ada orang yang mau tawaf dia berudu, hukumnya apa? Sunnah. Tidak ada kewajiban berudu dari perbuatan kecuali apa? Kecuali apa? Salat saja. Selain itu sunnah. Kalaupun yang diperselisihkan. Terus apa lagi amalan yang seorang diperintahkan untuk berudu, untuk taharah? Menyentuh mushaf. Iya. Nah, itu khilafnya berat. Ini khilafnya justru berat. Menyentuh mushaf. Ya. Apakah wajib berudu bagi orang yang ingin menyentuh mushaf? Jumhurul ulama, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. 3 imam selain Abu Hanifah. Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas. Ya, tidak boleh bagi orang yang berhadas, mau hadas kecil, baik hadas kecil, apalagi hadas besar, tidak boleh baginya menyentuh mushaf. Iya. Dalilnya yang paling jelas, dalil yang paling jelas itu yang mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf dari pendapat jumhur 2, yang paling jelas. Banyak hadisnya tapi semuanya lemah. Ini yang paling jelas. 2. Apa itu? Firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun, dalam surah Al-Waqiah ayat 79. Ya. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ya. Dalam surah apa? Al-Waqiah ayat 79. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan, al-mutahharun yang disucikan. Kalau hadisnya Amr bin Hazm. Ya. Dari hadis Amr bin Hazm, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassul Qur'an illa tahir. La yamassul Qur'an illa tahir. La yamassul Qur'an illa tahir. Baik. Ini 2 hadis. Dan sebenarnya masih banyak hadis yang lainnya, tapi semuanya apa tadi? Lemah hadisnya. Ada penyebutan junub tidak boleh sentuh Quran, lemah. Ada penyebutan haid tidak boleh sentuh Quran, lemah juga hadisnya. Enggak ada yang sahih. Ini yang sahih 2 ini. Ini dalil jumhur ulama.
Yang jadi masalah ini dua dalil itu masih diperselisihkan tentang penafsirannya. Tentang apanya? Penafsirannya. Kalau ayatnya kan jelas sahih ya. Sebentar saya jelaskan. Adapun hadisnya ini diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama ada yang melemahkan hadis ini. Namun Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkannya ya. Walaupun misalnya hadis ini sahih, misalnya karena Syekh Al-Albani mensahihkannya, bukan artinya Syekh Al-Albani berpendapat bahwa wanita haid, orang junub tidak boleh sentuh Quran. Karena beliau pahami hadis ini lain. Sekarang kita lihat ayatnya dulu ya. Kita lihat ayatnya ya. Ayat dalam surah Al-Waqiah. La yamassuhu illal mutahharun. Di sini ada dhamir ya. La yamassuhu. Hu-nya ini. Ini khilaf. Terus al-mutahharun juga diperselisihkan. Dua ini yang diperselisihkan. 1, 2. Sampai 7 para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ini. Dengan menafsirkan hadis ini juga ada 7 pembahasan para ulama dalam menafsirkannya. Ya. Dan yang paling kuat yang ditafsirkan oleh jumhur ulama ahli tafsir bahwa la yamassuhu, hu-nya ini kembali kepada Allahul Mahfud. Kembali kepada apa? Allahul Mahfud. Sedangkan al-mutahharun maksudnya al-malaikat. Nah, itu penafsiran yang paling banyak ditafsirkan oleh para al-ulama. Jadi la yamassuhu yakni al-kitab al-maknun alladhi fis sama'. Kitab yang ada di langit maksudnya Allahul Mahfud. Sedangkan al-mutahharun adalah siapa? Malaikat. Ini penafsiran jumhur as-salaf yang menafsirkan ayat ini. Dan ada 7 yang saya sebutkan tadi. Masih ada penafsiran lain. Ada 7 yang paling terkenalnya. Ya. Jadi tidak cocok kalau kita mau terjemahkan ini, tidak ada yang menyentuh Al-Quran, iya tak? Kecuali orang yang suci. Ini juga kalimat suci ini masih mustarak maknanya. Masih banyak makna yang bisa masuk ke dalamnya. Sama dengan hadis. Kalau hadisnya kan langsung disebutkan la yamassul Quran. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Sudah jelas Al-Qurannya. Sekarang penafsiran tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tidak boleh kita memaknakan tahir di sini kepada makna tertentu kecuali ada dalil yang menunjukkan dia. Karena yang menafsirkan tahir di sini dengan kalimat al-mutahharun banyak maknanya. Sebagian ulama menafsirkan tahir minal hadath al-akbar wal asghar. Nah, itu penafsiran. Ya, la yamassul Quran illa tahir. Tahir di sini suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Ada yang menafsirkan suci dari hadas besar walaupun tidak yang kecil. Ya tak? Ada yang menafsirkan suci dari haid dan nifas, junub. Suci dari itu semuanya tadi tak? Taib. Dan ada pula para ulama yang menafsirkan suci yang diinginkan di sini adalah orang beriman. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran illa tahir. Siapa yang diinginkan tahir? Al-mu'min. Karena Nabi SAW bersabda, innal muslim, dalam lafaz yang lain, innal mu'min la yanjus. Kalau tidak najis berarti apa? Tahir ini. Itu kata Syekh Al-Albani. Iya. Dan juga Allah berfirman, innamal musyrikuna najas. Mafhum ayat ini berarti muslim, mukmin, tahir, la yanjus. Maka kalimat tahir ini kata Syekh Al-Albani mustarak. Tidak boleh antum maknakan di sini tahir minal junub, tahir minal haid, tahir dari hadas besar, hadas kecil. Tidak boleh kita tentukan maknanya dia di situ kecuali ada apa? Dalil yang mengharuskan dia maknanya seperti itu. Sedangkan orang beriman itu suci, tidak najis. Iya kan? Suci dan tidak najis. Iya. Apalagi ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan ya bahwa wanita meskipun dia haid tidak dilarang beribadah. Di masa Nabi SAW kan ini pendapat ini ya tentang orang yang junub satu, tentang orang yang haid nifas, ya kan? Junub, haid, nifas. Ini hadas besar semua, tak? Ya, hadas besar semua. Itu pendapat jumhur, tidak boleh sentuh mushaf. Tidak boleh dia baca Quran. Berzikir secara umum tidak boleh. Kalau dia
junub. Tidak boleh dia berzikir, baca Quran. Ya, tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh menyentuh mushaf. Apalagi yang keempat, tidak boleh dia masuk masjid. Kan dibahas semua itu. Ya, sudah berapa? 4 ya. Tidak boleh menyentuh mushaf. Ini untuk orang yang hadas besar, junub, haid, nifas, dan semisal dengannya. Tidak boleh menyentuh mushaf. Tidak boleh dia berzikir. Tidak boleh dia baca Quran. Dan tidak boleh dia apa tadi? Masuk masjid. Sama semua itu dihantam rata. Ya. Maka kita katakan jawabannya untuk ini, untuk semua larangan itu tadi, kita katakan ada hadisnya sahih tapi tidak sharih. Ini jawabannya, satu saja jawabannya ini. Nanti jawabannya nanti diputar-putar. Ya. Sahihun ya bila sharih. Sharihun bila sahih. Ini jawabannya dia nanti ini, terputar di sini. Jadi pembahasan itu tadi orang yang junub, mau haid, mau nifas, hadas besar, hadas kecil, ada hadisnya sahih tapi tidak sharih. Seperti ini dua ini. Sahih tapi tidak sharih, mengatakan junub tidak boleh sentuh mushaf, tidak. Haid tidak boleh dipegang mushaf, tidak, karena hadisnya masih umum, tidak sharih, ya toh? La yamassul Qur'an illa tahir. Tahir masih umum. Seandainya dikatakan la yamassul Qur'an al-haid. Ya toh? Al-junub. Kan tidak. Hadisnya semua lemah. Jadi hadisnya, ayatnya ada yang sahih tapi tidak sahih. Ada lagi yang sahih yang terang-terangan mengatakan tidak boleh wanita haid menyentuh Quran, tidak boleh orang yang junub menyentuh Quran. Ada lagi yang sahih, jelas, tapi bila sahih, tidak sahih lagi. Begini aja nanti terus tak putar. Iya. Justru yang ada dalil kebalikannya yang ini. Mana itu? Oh, banyak sekali. Kalau saya mau jabarkan semua hadis-hadisnya. Ya di sini tidak disebutkan, tapi hadisnya banyak itu. Seperti Aisyah ketika haid, ketika berhaji bersama Nabi SAW. Karena Aisyah menangis. Ya, namanya istri Nabi SAW ini masih muda, menangis dia. Kenapa menangis? Katanya saya haid, sedangkan saya belum melakukan manasik haji. Apa kata Nabi? If'ali. Iya toh, ada hadisnya toh? Lakukanlah semua amalan yang dilakukan oleh orang yang haji, lakukan semua. Kecuali satu jangan. Apa itu? Tawaf. Kecuali tawaf. Jangan kamu lakukan. Kira-kira orang yang haji di Masjidil Haram masuk masjid atau tidak ini? Masuk masjid. Berzikir atau tidak dia? Berzikir. Kata ya Ibnu Hazm ini keras sekali di sini. Siapa yang menghalangi orang, kata beliau, siapa yang mengatakan ada satu masa tidak boleh orang beribadah, baca Quran, menyentuh mushaf dan beribadah yang lain, maka wajib dia datangkan dalilnya, kata beliau. Kalau dia larang ada masa tertentu tidak boleh dia berzikir, beribadah, tidak boleh dia baca Quran misalnya, wajib dia datangkan dalilnya dengan betul-betul jelas dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan tidak ada. Dan ini pendapat yang kita pegang ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Dan ini yang dipegang oleh Ibnu Hazm. Dan ini juga yang dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan sejumlah ulama yang ada di masa ini. Dan ini yang lebih kuat insyaAllah ta'ala. Bahwa wanita ya boleh tidak menyentuh mushaf kalau dia haid atau nifas. Kita katakan khilaf. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh dan sebagian ulama mengatakan boleh. Maka kita ambil jalan yang paling selamatnya, dia menyentuh mushaf dengan menggunakan pelapis. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah. Jadi kalau dia membaca Quran di kondisi dia haid, dia pakai apa? Pakai kos tangan. Supaya selamat dari apa? Khilaf. Boleh. Apalagi kalau orang punya hafalan Quran, kata para ulama. Gimana dengan orang yang punya hafal Quran? Dia mau merojaah 7 hari, nanti lupa hafalannya. Iya. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa dia baca dari hafalannya. Ya. Dan kalau dia mau menyentuh maka dia pakai apa? Lapis. Ya, ini nanti dibahas nanti dalam masjid. Gimana wanita haid mau masuk masjid? Mau pergi taklim? Boleh atau tidak? Boleh saja. Ada dalilnya dalam ayat Al-Qur'an, au abirisa, au abirisabilin. Ada tak?
Ya, di situ diterjemahkan oleh sebagian para ulama, walaupun berlalu tidak boleh, apalagi seorang wanita itu au abir sabilin, boleh dia berjalan lewat, tidak apa-apa jika lewat. Misalnya kalau dia mau menyeberang, lewat di masjid, boleh. Tapi jangan dia al-lubus. Al-lubus itu tinggal. Wanita haid tidak boleh tinggal di masjid. Iya. Tidak boleh tinggal di masjid. Jawabannya, ini pendapat kurang kuat. Kenapa? Tidak boleh kita katakan wanita yang haid tidak boleh tinggal di masjid. Tidak ada dalilnya. Itu ayatnya sahih tapi tidak sorry menunjukkan bahwa wanita tidak boleh tinggal di situ. Mana buktinya? Di zaman Nabi ada perempuan yang jaga masjid. Antum tahu hadisnya? Wanita hitam tinggal di masjid, pembersih masjid. Dia tinggal di masjid bertahun-tahun. Kira-kira selama bertahun-tahun dia tidak haid? Kata para ulama, kira-kira dia tidak haid? Kata para ulama, tidak mungkin dia tidak haid. Dia haid juga. Wanita, perempuan hitam, tinggal di masjid. Ketika dia meninggal, Nabi SAW tidak mengetahuinya. Katanya, di mana wanita itu? Kata para sahabat, meninggal tadi malam ya Rasulullah. Dan kami tidak enak membangunkanmu karena dia dikuburkan malam hari. Dan itu dalil para ulama tentang bolehnya menguburkan orang di malam hari. Yang penting menguburkannya itu ada penerang dan sesuai syariat. Ya, banyak istimbat faedah di situ. Kemudian Nabi SAW berkata, kenapa antum tidak beritahu saya? Lalu Nabi SAW pergi ke kuburannya wanita itu dan Nabi SAW sholat di kuburan. Nah, ini juga dalil tentang bolehnya sholat di kuburan. Bagi siapa? Bagi mereka yang belum sempat mensolatkan. Kalau mereka sudah sholat di masjid sama-sama kaum muslimin, maka tidak perlu lagi dia datang sendiri ke sana sholatkan pribadi. Kecuali dia ikut boleh. Dia ikut. Ada orang sholatkan di sana belum sholatkan, keluarganya terlambat datang, sudah dikuburkan, keluarganya sholatkan di sana, dia ikut juga di belakang, tidak apa-apa insyaallah. Tapi kalau dia mau pribadi sholatkan, tidak perlu. Dan itu juga sholatkan di kuburan itu ada jangka waktunya ya, difatwakan oleh sebagian as-salaf. Di antaranya Imam Ahmad, itu paling lamanya disolatkan di kuburan paling lama 1 bulan. Itu ijtihad beliau. Dan ini yang banyak saya lihat dipegang oleh para ulama kita. Paling lama berapa bulan? 1 bulan. Kalau dia sudah dikuburkan, ada orang terlambat mensolatkan, paling lama 1 bulan disolatkan di situ. Kemana nih kita ini tadi ini? Kenapa jauh sekali? Di pembahasan apa tadi? Menyentuh mushaf. Ya, lari ke kuburan. Baik. Sudah? Jadi, tidak boleh kita menghalangi orang beribadah. Tapi kalau itu tidak punya dalil tentang menyentuh mushaf ini. Jadi boleh dia menyentuh mushaf. Kalau dia baca Quran, apalagi? Bisa. Tidak boleh dihalangi orang. Ada saat, tidak boleh kau baca Quran kalau kau haid. Mana dalilnya? Tidak ada. Tidak boleh berzikir. Cuma kalau dia berwudu, ini jangan. Ya. Karena ijma' para ulama, wanita yang haid, nifas, tidak boleh dia berwudu dan tidak boleh dia salat. Iya. Kalau dia berwudu, kalau perempuan haid, dia berwudu, dia menyangka bahwa wudunya itu baik, ada anjurannya misalnya, ada keutamaannya, lebih baik, maka bisa dia berbuat bid'ah. Karena Nabi tidak pernah perintahkan wanita haid berwudu untuk apa? Misalnya meringankan hadasnya seperti orang yang junub, ya. Orang yang junub kan kalau dia mau tidur, boleh dia tidur, kata Umar, ya Rasulullah. Orang yang junub, bolehkah dia tidur? Kata Nabi, jika dia berwudu baru dia tidur. Nah, berwudu di sini hukumnya apa? Sunnah. Apa faedahnya? Kata para ulama, untuk meringankan hadasnya. Karena dia hadasnya besar, dengan berwudu itu meringankan hadasnya. Karena ada hadisnya. Tapi kalau wanita yang haid, dia mau pergi berwudu, dia misalnya mau berzikir, dia pergi berwudu. Wah, enggak boleh seperti itu. Nanti dia bikin bid'ah. Iya kan? Tidak boleh dia bikin yang seperti ini. Apalagi dia mau sholat, meringankan. Bisa buat bid'ah. Kok dia sholat? Iya. Jadi masalah menyentuh mushaf berzikir, tidak ada masalah ya. Iya. Kemudian di antara amalan yang disunahkan
untuk berwudu, ya, di antara amalan yang disunahkan untuk berwudu adalah ketika berzikir kepada Allah Ta'ala, mencakup zikir secara mutlak. Mau zikir subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Baca Quran, termasuk tawaf di Ka'bah. Ini disunnahkan untuk apa? Berwudu. Di sini saya akan sebutkan satu-satu amalan-amalan yang seorang itu disunnahkan untuk berwudu. Kalau tadi itu yang diperselisihkan ya. Ya, tadi itu yang diperselisihkan, tawaf, menyentuh mushaf itu diperselisihkan. Nah, sekarang kita mau bahas yang tidak ada perselisihan. Disunnahkan berwudu pada amalan apa saja? Yang pertama, inda dzikrillah, ketika seorang berzikir kepada Allah. Masuk di dalamnya apa? Dzikir secara mutlak. Termasuk dalamnya membaca Quran dan tawaf di mana? Di Ka'bah. Iya. Kan itu hadisnya ini adalah hadis Aisyah riwayat Muslim, kana Nabi SAW yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Nabi SAW itu mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan dan kondisinya. Iya. Yang kedua, di mana lagi seorang disunnahkan berwudu? Indan naum, ketika dia mau tidur secara mutlak. Pokoknya kalau mau tidur sunnah berwudu, apalagi tidur malam hari. Ini berdasarkan hadis Al-Barra ibn Azib riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau Nabi SAW bersabda, "Idza adaita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Jika kalian ingin mendatangi pembaringan kalian, tempat tidur kalian, maka hendaklah engkau berwudu sebagaimana wudu'mu untuk salat. Iya. Thumma taja ala shikkikal ayman, lalu berbaringlah kalian di atas rusuk yang kanan, lalu dia baca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku islamkan diriku kepadamu. Ini doanya panjang ya. Iya. Nah, ini hukumnya apa? Berwudu mau tidur sunnah, enggak wajib. Saya sudah sebutkan tadi, tidak ada kewajiban untuk berwudu pada suatu amalan kecuali apa tadi? Salat saja. Selainnya sunnah saja kalau ada yang diperselisihkan. Iya. Terus yang ketiga, yang disunnahkan berwudu lil junub, bagi orang yang junub, idza aradal akal awis syarab awin naum. Disunahkan berwudu bagi orang yang junub jika dia mau makan. Jadi kalau dia junub, mau junubnya mimpi basah atau berhubungan misalnya, disunahkan dia untuk berwudu jika dia mau apa? Idza arada al-akal, jika dia mau makan. Awis syarab, jika dia mau minum. Awin naum, atau jika dia mau tidur seperti tadi. Misalnya dia junub malam hari, di awal malam, dia mau tidur, maka disunahkan dia apa? Berwudu. Yang keempat, atau dia muawadah al-jima, atau dia ingin mengulang kedua kalinya. Ya, ini untuk orang yang berkeluarga. Baik. Maka disunahkan dia apa? Berwudu. Iya. Dalilnya ini banyak ya. Di antaranya hadis Aisyah, kana Nabi SAW idza kana junuban farada ayyakul aw yanam tawadda wudu'ahu lis-shalah. Nabi SAW, kata Aisyah istrinya, adalah Nabi SAW jika beliau junub dan beliau ingin makan atau beliau ingin tidur, maka beliau berwudu seperti wudunya mau salat. Dan juga datang dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada ay ya'uda falyatawadda. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian ingin mendatangi keluarganya, kemudian dia ingin mengulangnya, ya, double, falyatawadda, maka hendaknya dia apa? Berwudu. Tayyib. Nah, ini sunnah hukumnya berwudu, tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Nah, yang wajib itu apa? Mandi. Tayyib. Dan ini hadisnya ada ya, tentang hadisnya Umar tentang mau tidur. Tentang mau tidur, itu disunahkan dia apa? Berwudu. Tayyib. Sunahkan dia berwudu. Yang keempat, al-wudu qabla al-iktisal. Wudu sebelum mandi. Iya. Wudu sebelum
mandi. Disunahkan dia untuk berwudu sebelum mandi. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah SAW idza iktasala minal janabah, adalah Nabi SAW apabila beliau mandi janabah, beliau mulai mencuci kedua tangannya, ya, tangan kirinya menuangkan ke tangan kanan, lalu beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau berwudu seperti wudunya untuk salat. Ini yang sunnah. Terutama kalau dia mandi janabah. Iya. Sunnahnya berwudu, tidak wajib. Jadi caranya sebelum dia berwudu, tangannya dulu dicuci, setelah itu dia mencuci kemaluannya, tempat keluarnya itu tadi. Kemudian setelah itu baru dia berwudu. Kenapa dia mencuci kemaluannya dulu? Supaya nanti ketika dia sudah berwudu, lalu dia apa? Mandi, dia tidak perlu menyentuh kemaluannya lagi. Paham ya? Iya. Dan ini tidak perlu lagi dia mengulang wudu. Tidak perlu lagi dia mengulang wudunya. Tidak perlu lagi dia mengulang apa? Wudunya. Sebagaimana dia berhadas. Kecuali dia berhadas. Dipaham ya? Kecuali dia apa? Berhadas. Misalnya di pertengahan mandi dia kencing. Iya toh? Maka berarti batal apa? Wudunya. Berarti dia ulang wudunya. Atau di pertengahan mandi dia menyentuh duburnya atau kubulnya. Dia menyentuh kubulnya atau duburnya. Maka dia di situ harusnya dia berwudu lagi. Iya. Nah. Dan ini ikhwan, seorang yang sudah berniat wudu lalu dia mandi janabah, tidak perlu dia mengulang wudunya nanti. Kalau dia mau apa? Salat. Ya, kalau dia mau salat, tidak perlu dia mengulang wudunya. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat, kana Nabi SAW ya la yatawadda ba'dal ghusl. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan adalah Nabi SAW itu tidak berwudu setelah beliau mandi janabah. Nah, perhatikan. Nabi SAW tidak berwudu ketika mandi janabah. Artinya apa? Kapan seseorang dia mandi janabah dan dia berniat sekaligus wudu, walaupun dia tidak berwudu, dia niatkan sekaligus wudu, maka wudunya ini bisa dipakai, maka mandi junubnya itu bisa dipakai salat, walaupun dia tidak berwudu, berdasarkan hadis Aisyah yang saya bacakan tadi. Karena Nabi SAW la yatawadda ba'dal ghusl. Adalah Nabi SAW tidak berwudu setelah apa? Mandi. Kapan dia bisa seperti itu boleh salat dengan mandinya? Dengan niat dia berniat mandinya itu sekaligus mengangkat hadas asghar. Iya. Maka ini dalil kata para ulama menunjukkan bahwa hadas akbar itu bisa menutupi hadas asghar. Seorang yang bersuci dari hadas akbar, seorang yang bersuci dari hadas akbar bisa apa? Bisa menutupi hadas asghar. Kalau hadas asghar tidak bisa menutupi hadas akbar. Kalau orang berwudu bisa tidak tertutup mandi janabah? Enggak bisa. Tapi kalau orang mandi janabah, maka itu bisa menutupi hadas apa? Asghar. Dan itu dipegang oleh banyak para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, ulama sebelumnya dan ulama setelahnya semuanya menjelaskan seperti itu. Iya. Yang penting dia mandi janabah, dia niatkan apa? Dia niatkan, sebagian ulama mengatakan dia niatkan untuk mengangkat hadas. Itu diantara niatnya. Ya. Ini kalau tidak berwudu ya, dia mandi, dia niatkan untuk mengangkat apa? Hadasnya. Atau dia berniat mandinya ini dia niatkan sekaligus wudu untuk salat. Seperti itu. Taib. Dan ada yang mengatakan cukup dia niatkan untuk salat bisa. Iya. Jadi dijaga niatnya ya. Bagusnya itu kalau dia berniat mandi janabah sekaligus dia berniat mengangkat hadas kecilnya juga. Kan kalau dia mandi janabah niatnya mengangkat hadas besar harusnya diniatkan untuk mengangkat hadas kecil. Nanti setelah itu dia bisa salat. Ya, kalau dia mau juga dia berwudu saja, itu bagus juga ya. Kalau misalnya dia
takut misalnya atau bagaimana, ya, berudu saja, nggak ada masalah insyaallah. Kemudian apalagi di antara amalan yang disunnahkan berudu, yaitu berudu setelah makan makanan yang disentuh langsung oleh api. Itu juga sunnah berudu. Sudah dibahas kemarin, tak? Iya. Al-akal mimma massatin nar. Makan makanan yang langsung dibakar oleh api. Seperti ikan bakar, ayam bakar, kambing bakar, onta bakar, sapi bakar, semua yang dibakar-bakar. Semua makanan yang langsung disentuh oleh api, maka hukumnya sunnah berudu setelah dimakan. Hadisnya, tawadda'u mimma massatin nar. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, Ibnu Majah, Nabi bersabda, berudulah kalian dari memakan makanan yang langsung disentuh oleh api, yang dibakar maksudnya. Di sini lafadznya fil amr, perintah wajib, tapi perintah ini berubah menjadi apa? Sunnah. Paham? Perintah ini asalnya wajib, dipalingkan oleh hadis yang lain, maka dia berubah menjadi apa? Perintahnya sunnah. Maka sunnah berudu kalau kita makan makanan yang dibakar langsung oleh api. Mana dalil yang memalingkannya? Yaitu hadis Nabi SAW dalam hadis Amr bin Umayyah Ad-Damri, qala ra'aitu Nabi SAW, aku pernah melihat Nabi SAW makan dari paha kambing. Makan dari paha kambing, fa'akala minha, lalu dia makan darinya, ya. Nabi SAW disediakan paha kambing, lalu Nabi SAW makan darinya, fada'a ila shalah, kemudian didengarkanlah panggilan salat, azan. Faqama, lalu Nabi berdiri, wa taraha sikin, dan beliau melemparkan pisaunya, wa shalla wa lam yatawadda, dan Nabi salat dan beliau tidak berwudu. Jadi Nabi SAW makan daging kambing yang dibakar, ya lah. Baik. Kemudian azan, lalu Nabi berdiri, Nabi melempar pisaunya itu yang dipakai makan tadi. Kemudian Nabi salat tidak apa? Tidak berwudu. Baik. Yang keenam, tajdidul wudu di kulli shalah. Memperbaharui wudu setiap kali mau salat. Memperbaharui wudu ketika hendak salat. Jadi walaupun orang ada wudunya, setiap kali salat diulang wudunya, setiap kali mau salat diulang wudunya. Meskipun dia masih suci. Kalau dia batal, maka berwudunya hukumnya apa? Ya wajib. Tapi kalau dia masih ada wudu, habis salat sunnah, habis misalnya salat maghrib, dia mau salat isya, masih ada wudunya, maka berwudu hukumnya apa? Sunnah untuk salat isya. Iya, tidak wajib. Nah ini yang maksudnya, berwudu, memperbaharui wudu setiap kali mau salat. Ini berdasarkan hadisnya Buraidah. Ya, hadis Buraidah, riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi juga, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Iya. Karena Nabi SAW yatawadda inda kulli shalah. Adalah Nabi SAW itu berwudu setiap kali mau salat. Ya. Ketika terjadi Fathu Makkah, Nabi berwudu 1 kali wudu untuk 5 waktu salat. Falamma kana yaumul fath tawadda wa masa ala khuffai wa shalla salawat bi wudu'in wahid. Ketika terjadi Fathu Makkah, ditaklukkan kota Makkah, Nabi berwudu dan Nabi mengusap di atas sepatunya. Itu kan safar Nabi. Waktu ditaklukkan kota Makkah dari Madinah, kemudian datang ke Makkah untuk menaklukkannya, ya. Nah, maka di situ Nabi sibuk, Nabi mengusap di atas sepatu saja, Nabi berwudu, usap di atas sepatu, dan Nabi salat beberapa salat, Nabi wudunya 1 kali saja. Iya. Dan Nabi SAW melakukan ini untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa tidak wajib berwudu selama tidak berhadas. Ya, tapi sunnah kalau dia mau berwudu, dia ulang wudunya lagi setiap kali waktu salat. Terus yang ketujuh, tinggal satu lagi, al-wudu kullama hadath naqid. Wudu itu setiap kali dia berhadas, maka membatalkan wudunya. Afwan ya, saya perbaiki terjemahannya.
Disunnahkan berwudu setiap kali berhadas. Ya. Disunnahkan berwudu setiap kali apa? Berhadas. Jadi setiap berhadas wudu, setiap berhadas wudu. Hukumnya apa? Sunnah. Ini berdasarkan hadisnya siapa? Andalannya orang Sulawesi. Hadisnya Bilal. Nah, hadisnya Bilal katanya Nabi SAW, katanya ini bid'ah ya, bid'ah yang hasanah. Macam-macam. Nabi SAW mendengarkan terompahnya Bilal di dalam surga di depan Nabi SAW. Kata Nabi, bima sabaqatni ilaiha, dengan apa engkau, bima sabaqtani ilaiha, dengan apa engkau mendahului saya di dalam surga ya Bilal? Ya, ini apa amalanmu yang paling kamu andalkan? Katanya tidak ada, kecuali kalau saya berhadas, saya berwudu, dan kalau saya berwudu, saya salat sesuai dengan jumlah rakaat yang Allah inginkan. Ya. Ini amalannya Bilal. Berarti sunnah berwudu setiap kali berhadas. Yang terakhir, berwudu ketika muntah. Ya, ini juga sunnah berwudu, dan ini sudah kita bahas tadi. Ya. Insyaallah taala selesai pembahasan al-wudu. Ya, selesai pembahasan al-wudu. Nanti kita masuk pada pembahasan setelahnya, masalah mandi. Dan sebenarnya masih ada pembahasan wudu sebenarnya kalau kita mau bahas lagi ya. Ada keutamaan wudu ya, ada pembahasannya itu juga. Keutamaan wudu. Kan kita sudah bahas rukun wudu, wajib-wajib wudu, syarat wudu, sunnah wudu, sudah kita bahas semua. Amalan-amalan yang seorang diwajibkan wudu dan amalan-amalan seorang yang disunnahkan berwudu. Ada pembatal wudu yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Sudah kita bahas semua itu. Maka ada yang belum kita bahas juga, walaupun kita tidak bahas. Nanti antum bisa bahas yang lainnya di tempat yang lain, yaitu tentang apa? Keutamaan wudu. Di sana banyak keutamaan wudu. Di kitab Sahih Fiqh Sunnah juga di situ dijelaskan. Masya Allah, bagus sekali. Ya, tapi saya tidak bahas. Taib. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan akan datang kita bahas selanjutnya tentang mandi dan tata cara mandi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhal barakallahu fiik.